Dan kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami punya bukti semua. Ya, dan mungkin nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Hingga kini tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD sedang menyiapkan berbagai bukti untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilpres 2024. Gugatan tersebut akan diajukan setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, namun akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif (TSM). Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar Hakim MK tidak membuat keputusan keliru dan tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Tim hukum TPN tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Tim hukum TPN akan meyakinkan hakim dengan bukti yang dimiliki bahwa ini betul-betul kejahatan TSM. Menariknya, kata Henry, pihaknya akan menghadirkan salah satu saksi, yakni seorang Kapolda. Dia meyakini tim hukum TPN bisa membuktikan di MK terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Dan kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua. Ya, dan mungkin nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Kita tahu semua lah sekarang, main diintimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot. Henry menambahkan, kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun. Dan Jateng merupakan basis suara PDIP. Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Henry menyebut kerusakan pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Gibran maju pada kontestasi politik setelah ada cawe-cawe Jokowi di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun, sementara usia Gibran baru 36 tahun. Di sini terlihat terencana semua. Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru bila MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Sebab hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara. Lantas, bagaimana dengan hak angket? Mahfud MD mengungkapkan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, perihal pengajuan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Megawati melihat tak perlu sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket maupun permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gerakan mengajukan ke langkah konstitusi sebagai langkah hukum, dan angket itu bisa diteruskan. Tidak harus terlalu resmi ada pimpinan. Itu kan hak angket, haknya anggota DPRD. Bu Mega menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu, ujar Mahfud. Dalam kesempatan itu, Mahfud sempat menceritakan momen dirinya bersama Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto duduk dalam satu forum bersama 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan anti korupsi beberapa hari lalu. Urusan angket dan hak hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan khususnya ya itu bisa dilakukan tanpa harus langsung karena itu kan urusan sangat teknis.
Megawati menurut Mahfud juga didorong para tokoh masyarakat yang hadir dalam forum tersebut untuk memimpin gerakan merestorasi demokrasi yang mereka anggap telah rusak. Kendati Presiden RI kelima itu belum menentukan sikapnya atas permintaan itu karena belum waktunya bagi dia untuk memberikan jawabannya. Karena Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini mengaku sudah memegang dan membaca sebagian dari naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan mengusulkan hak angket. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja, lantaran hal itu merupakan urusan partai politik. Saya sudah pegang, naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Mahfud mengatakan para anggota dewan yang ingin terlibat atau menandatangani pengajuan hak angket itu harus membaca naskah akademiknya. Ia meyakini rencana angket ini tidak akan mandek di tahap pengusulan. Prediksinya, perdebatan alot akan terjadi di tahap persetujuan. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan. Ya, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutkan usul ini atau tidak? Itu nanti semua partai akan ikut. Nah, nanti kita lihat di situ, katanya. Mahfud sebelumnya juga menjelaskan tidak ada kaitan langsung antara hak angket dugaan kecurangan pemilu dengan pemakzulan presiden. Sebab yang diselidiki dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan beberapa undang-undang bukan pasangan calon maupun KPU. Itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang ya, yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum. Tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Itu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden. Ex-ketua MK ini menjelaskan jika dalam penggunaan angket itu ditemukan 5 hal diantaranya berkaitan dengan korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, proses pemakzulan bisa dijalankan. Namun proses pemakzulan bakal memakan waktu panjang. Yang itu diusulkan oleh sepertiga anggota DPR. Sidangnya sekian lama, lalu pembutuhan komisi, lalu sidang pleno dihadiri 2/3. Keputusannya disetujui oleh 2/3, itu lama. Oleh sebab itu, angket yang sekarang ini tidak ada hubungan langsung dengan pemakzulan. Mahfud mengaku telah membaca naskah akademik untuk mengajukan hak angket pemilu 2024. 3 anggota DPR dalam paripurna pembukaan masa sidang 5 Maret lalu telah mendorong hak angket. Mereka yakni Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari fraksi PKB, dan Arya Bima dari fraksi PDIP. Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk secara khusus mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang sebrutal selain pemilu 2024. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Raffel, Karisma 90.